ceramah agama yang insya Allah akan disampaikan oleh hambali kita Al-Mukarram wal Mukhtaram Ustaz Lukman El Hakim Ibya SPDI Ustaz Janggel fa'alaihi falyatafaddal mashkuran. Sallu ala Nabi Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampan habis tapi suara lemes bener. Kosong. Emang gak dapat berarti. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Jangan ngeliat ke bawah Pak, kaki saya gak ngapa. Bukannya mejanya ketinggian, bukan. Emang orang kagak nyampe. Iya Pak, bujang-bujang. Baru ngalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dzurriyyati qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa ya hadratal mukarramin, para alimil ulama, para asatid, mohon maaf yang ada di belakang saya, beliau orang-orang terhormat. Kenapa saya minta bangku? Sebetulnya tadi mau izin, jam 4 celeng Mbak. Muka pada biru, awak lemes. Kelantih kali. Wah ini gawat ini. Akhirnya apa? Pertama dihajar pakai promah, ternyata betul. Promah itu penunda lapar. Dihajar lagi makan nasi Pak sepiring, alhamdulillah. Tambah bodrek Pak, terus gerah, sehat sekarang. Ini mesin liktik nih, kali aja ntar di sini ada lagi sepiring lagi mah. Ya insya Allah, ini kan maulid, apalagi acara ada 2 Pak. Ini tuan rumah, kalau ngadain acara 2 begini ngiritnya luar biasa. Aturan penceramah datang 2 kali ini. Maka ini insya Allah tadi tuan rumah minta ceramah 3 jam. 2 jam peringatan maulid, 1 jam itu untuk haul. Kuat kira-kira? Kuat. Kalau orang baru mulai udah duduk begini apalagi sampai 3 jam. Ya. Yang kami hormati dan Allah muliakan, kami punya orang tua Al-Mukarram Baba Haji Indah bin Saim bin Awal. Mudah-mudahan benar ya? Mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat. Juga yang sama kita hormati dan Allah muliakan Sahibul Ma'had Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Hafidz Iskandar, Sarjana Teologi Islam. Sebetulnya beliau sudah pantas disebut kiai, karena beliau itu sudah punya santri. Tapi kalau sekarang jadi kiai, romannya gampang bener. Asa kata bisa tahlil dipanggil kiai. Padahal kiai ada syaratnya ya Bang ya. Ini romannya asa pakai baju gamis, jaket, ya, jas, tuh, ngeriung, depan panci, apa namanya itu, baskom, apa namanya, nampan, kiai itu. Padahal beliau ini udah kiai. Mudah-mudahan beliau bisa langsung dipanggil oleh Allah untuk berangkat haji, insya Allah. Kalau kesalah udah daftar saja, udah daftar. Dari lo pengusaha belum daftar, malu. Dan juga yang kami muliakan, yakni para asatidz yang hadir di sini, baik itu dari rombongan-rombongan pengajian, baik itu juga tamu undangan. Wabil khusus akhinal kiram Al-Ustadz Natumin SE,
juga Al-Mukarram Ustadz Asep Sumardinata, Al-Mukarram Ustadz Ahmad, Al-Mukarram Ustadz Komaruddin, Al-Mukarram Bapak Mamat, Al-Mukarram Bapak Ustadz Fahruki, Al-Mukarram Ustadz Ma'mun Nawawi Sarjana Pendidikan Islam, Al-Mukarram Ustadz Jainal, Al-Mukarram Ustadz Retim, banyak mana dia, Al-Mukarram Ustadz Junaidi. Ini kalau nggak disebut Pak marah nih. Iya. Tadi gue udah WA sebut gue ya begitu. Bercanda Ustaz. Iya, ntar lo mau diancam gua. Juga Al-Mukarram Ustadz Haji Abdul Manap. Juga Mang Gopur. Ini tulisannya begini ya. Mang Gopur nih. Yang lain Ustadz itu ada Mamang. Pokoknya bodoh men ini man. Bukan songong saya. Emang di sini contekannya begitu. Juga Ketua Lingkungan di wilayah RT 05, RW 01. Al-Mukarram Bapak RT Makmur Mandarin. Salah lagi baik. Makmur Mandarin. Dan juga seluruh para jamaah yang hadir, yang di sini para asatid yang kami tidak sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kami kepada para asatid semua. Dan juga kepada para jamaah majlis maulid dan juga majlis doa lil haul yang datang pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan diturunkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semua para santri, mudah-mudahan sekali lagi kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu puji syukur kepada Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa ngikut di peringatan Maulid Nabi dan juga haulnya orang tua kita. Kenapa? Bangga buat kita Pak. Orang ngaku cinta kepada baginda Rasul, buat berangkat maulid susah. Bener. Orang kan banyak bener orang Islam. Di Bojong Sari, di Cakung, di Durenan, orang Islam ngaku cinta kepada Rasul. Dan diundang maulid susah bener. Tuh. Berarti kan bohong, padahal apa? Tadi kata Ustaz Hafiz, insya Allah di hari kiamat kita akan bertemu dengan baginda Rasul. Tidak di hari kiamat. Hari ini baginda Rasul ruhnya datang kepada kita. Percaya Pak? Percaya enggak? Yang bisa meyakinkan kepercayaan kita adalah keimanan Pak. Bukan dengan kenyataan dan akal kita. Kalau secara akal enggak kelihatan. Kenapa? Mana? Enggak ada Pak. Tapi kalau dengan akal kita, coba kita lihat Pak. Peristiwa di Libanon Selatan. Oh, tahu Libanon? Libanon tahu Libanon? Dari Jati Asih Ngetan Pak, ada jembatan di situ tuh. Hah? Jati Asih Ngetan, ada jalanan baru Pak di situ. Yang tahu pasti nyengar-nyengir ya. Setempat gua itu kan disebut begitu. Libanon Pak jauh di luar negeri. Besok samperin lagi. Di Libanon Pak ada kisah. Itu anak orang hebat nonton maulid karena di situ ada peringatan maulid. Dibacakan lantunan sholawat, hura-hura luar biasa, gembira mereka dengan maulid, meriah luar biasa. Nonton itu bocah, lah bocah makan kalau ngelihat nongol jendela. Emang betah bocah kalau ngeliat misalnya, ini lagi di dalam kamar, tiba-tiba ada yang pawai. Mau qosidah nenek-nenek gak enak, kok suaranya tetap aja dia menongol. Ibu-ibu kesinggung ya? Coba kalau enak tabu dah. Nongol itu bocah, akhirnya apa? Ada pesta khusus. Ketika memeriahkan itu maulid, melepas tembakan tentara. Dus! Kaget ya? Lah bocah gue kaget yang tadi nongol. Pas tembakan dilepas, itu bocah ketembak Pak. Ada peluru nyasar. Kenalah tubuh dia. Bolong, tembus Pak. Wah. Emaknya kaget. Wah bocah ngapa ini? Bahasa kita aja ya. Kalau bahasa Libanon orang pada ngerti. Terus saya mulai baca Libanon pada melohok. Kata emaknya, lah ngapa tong lu ngapa tong? Ngapa?
Ya Allah, apa? Enggak ya Allah, dia orang kafir ya. Iya orang kafir bukan ya Allah. Emang kebiasaan kita ini nyebut Allah gitu ya. Dia mau orang kafir ceritanya. Bujeng deh. Begitu kali pantas orang Libanon nyebut bujeng. Bujeng deh, anak gua ngapain ini? Woi, tulungin. Gitu. Dibawa ke rumah sakit di Libanon kagak nyanggup. Dibawa ke Amerika, di Amerika gedek. Wah, sulit ini. Ruwet ini. Sulit. Kenapa? Ini udah parah ini. Ini mati, ini menjadi mati ini mah. Lah orang lagi panik disebut mati. Akhirnya apa? Udah sekarang ini dah dengan upaya kami taruh dulu di dalam ruangan. Udah kita ini dulu. Kita rundingkan ini gimana. Soalnya apa? Ini bual makal bisa nih. Mual. Mau dibiayain berapa? Pokoknya saya biayain berapapun. Orang kaya emang kayak kita. Jadi gratis mulu. BPJS besok ada sini saja. Alhamdulillah ada BPJS. Teh keluarin surat miskin teh. Orang ST paling miskin. Pas giliran lagi runding. Kan dia nyesel ya. Tuh dokter pergi. Apa kata emaknya? Muhammad, di mana engkau? Gara-gara engkau nih, anak gue jadi begini. Tuh lu yang lagi dimulia-muliakan, lu yang lagi disebut-sebut. Nih anak gue begini nih. Ayo, mana lu? Mana? Tuh nenek-nenek. Nenek itu. Pas giliran itu, masuk tuh ibunya ke kamar. Anaknya lagi uncang-uncang bu. Kayak saya gini. Gue nyampe. Jadi ebas buat kalau mau penceramah. Dosa. Bukan gak nyampe panggung apa. Ini ketinggian nih. Tadi Ustaz yang pendek kan Ustaz. Tuh nyampe tuh. Pas giliran emaknya masuk ke kamar itu ruang operasi. Itu bocah lagi uncang-uncang. Cemonot. Ngadep ke jendela, emaknya nggak ngeliat. Lah itu bocah bangun. Apa kata itu bocah? Mak, pintu tutup. Lah ngapa teh bang suruh nutup pintu? Kalau laki ini kali nyuruh pintu. Gua malu, tutup pintu sayang. Baru tahu nih nenek-nenek emang pikirannya udah jam segini nih. Emaknya, anaknya nyuruh tutup pintu. Itu pintu ruang operasi. Bukan di rumah. Tutup pintu, mak. Emang apa toh? Jangan sampai dia pergi. Siapa? Jangan sampai dia pergi. Siapa emang siapa? Ada ilah ilah. Gue kagak ngeliat dari tadi. Diperiksa sama dia. Ini genengan nggak apa-apa. Genengan lu waras. La ilaha illallah waras ini. Kaget dia. Ini bener nggak ngapa-ngapa. Lah tang anakku. Bener ini bener. Apa di mukanya betul. Pas giliran begitu anaknya ngomong. Ibu, tadi Nabi Muhammad datang. Aku diusapnya. Karang mana karang? Udah pergi mak. Ya ilah lu mah kagak bilang sama gua. Emang mak sambar gleem. Akhirnya apa bu? Bilang dia saking girangnya sama dokter. Dokter. Ngapa bu? Anak ibu mati. Begini apa lu? Bukan mati. Dengerin lu apa gua? Emang apa? Nih lihat sini. Sini ngapa sini? Sini. Datang bu. Ke ruang. Lah, iya ya ini bocah bengras emen. Bengras. Bengras emen bocah. Ya Allah. Nah ini gimana ceritanya? Diceritain bu. Jadi roh Nabi Muhammad datang menghampiri itu anak ngusap lukanya. Kenapa? Tadi ditantangin sama ibunya. Artinya apa? Ketika dibacakan salawat. Maka baginda Rasul itu hakikatnya ruhnya ada di tengah-tengah kita. Makanya kan kadang-kadang kalau lagi baca salawat nih, kadang-kadang ada yang suka merinding. Kalau lagi kebenaran itu awak rasanya merinding. Bukannya kelanti, bukan. Merinding.
Serius. Bahkan ada di sebuah tempat maulid, pernah ngalamin ada seorang jamaah, ketika itu hujan lebat, namun jamaah nggak bergegas pergi, langsung bersolawat dengan kerasnya, tiba-tiba ada cahaya muncul. Gak ada yang ngelihat kecuali orang-orang yang beriman dan dikehendaki oleh Allah. Maka kadang-kadang orang itu kalau nggak percaya dengan salawat itu hebat, keimanannya yang nggak ada. Makanya yang perlu adalah iman, bukan sekedar pengakuan. Contoh sekarang dibahas dengan masalah salawat. Dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Ada yang tahu? Kagak. Saya kagak tadi mah. Karena mau ceramah saya cariin. Santri ada yang tahu? Kagak tahu. Wah, sertifikat ambil lagi. Apa firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 56? Ini biasa dibaca oleh para khatib. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tahu udah karang tahu. Ya, tadi gue mau nyomong itu, katanya ceritanya Ustaz, lu kagak anu sih. Ya, emang pada seperti DM semua. Apa dalam ayat itu? Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikat-malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, bersalawat kepada baginda Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, yang jadi benang merahnya, tahu benang merah? Bukan ini karpet merah. Yang jadi kesimpulan, yang jadi benang merah, hal yang bisa diambil adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bukan orang Islam yang dipanggil untuk bersalawat kepada baginda Rasul, tapi khusus orang yang beriman. Kenapa? Dengan keimanan dia mau bersalawat kepada Rasul, tanpa iman dia tidak akan mau bersalawat kepada Rasul. Tuh. Ini lapar-lapar kok kencang ya suara ya. Habis ini ada makan San? Ada ya? Ada. Ilok berkat kagak. Mana saya bawa mobil lagi deket-deket kok. Mereka pada bingung, dibahas itu yang namanya innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Maksudnya apa malaikat bersalawat kepada Nabi? Dibahas itu. Orang-orang yang gak ngerti tentang salawat, mereka mengingkari, gak mungkin. Bagaimana Allah bersalawat kepada Nabi? Karena Nabi itu manusia, Allah itu Tuhan. Masa Allah mendoakan Nabi? Itu kata yang gak percaya. Kata yang gak percaya, bukan kata saya. Bukan. Ntar sih ada lagi. Masa malaikat itu bersalawat kepada Nabi? Akhirnya Imam Al-Qurtubi menjelaskan dalam tafsirnya. Apa maksud bersalawatnya Allah? Allah itu bukan ngedoain kayak doanya kita. Kalau kita Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, itu doa. Tapi kalau Allah ketika bersalawat, artinya Allah adalah mencurahkan semua rahmat dan kebaikan kepada baginda Rasul. Mencurahkan semua rahmat Allah dan kebaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencurahkan. Kita baru ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima, bersolawatlah kalian dengan salawat yang sebenar-benarnya salawat kesejahteraan. Ini di debat ini memang zaman sekarang orang luar biasa. Udah 3 jam belum dikit lagi ya. Nah kemudian apa? Ini belum nyampe ceramah ini Ustaz. Baru pembukaan doang. Jadi 3 jam ini mah. Mana ada 2 lagi. Maulid Nabi sama haul. Oke sedikit Pak.
Saya ingin bahas, mari jadikan maulid sebagai tanda cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW. Sedikit saja. Bagaimana bukti cinta kepada Rasul? Ikuti semua sunnah-sunnah Rasul. Semua. Ngapa emang dong? Kaget. Nih. Semua ikutin sunnah-sunnah Rasul. Kalau kita ngaku cinta kepada Rasul, ikutin. Orang yang senang dengan Michael Jackson, dandanan kayak Michael Jackson. Orang yang senang dengan opah-opahan, orang-orang ibu-ibu, ibu-ibu kagak ya, nggak ngerti opah-opah. Ibu-ibu opahnya Upin Ipin dia mah. Anak muda mau opah game muda, cakep ganteng. Kalau ibu-ibu lain, dia tiru semua. Kalau dia senang sama seseorang, dia tiru semua. Tapi kenapa umat Islam ketika dia mengakui cinta kepada Rasul, dia tidak tiru baginda Rasul? Tuh Pak, kesalahan kita. Lebah ini mah dalam Pak, dikit kok. Iya kan? Buktinya ahlak kita mana? Gak usah jauh-jauh, cara minum. Cara minum nih. Air mana sih air? Ini cara minum nih. Kelihatan nggak? Taruh sini dah. Tuh balik kok kaget tau. Nih. Ini orang kita pulang ngarit disuguhin kopi sama bini, panas dituangkan di sini. Dituangkan sama dia, ditiupin. Ya. Ditiupin dia. Kenapa? Biar cepet-cepet adem. Kon udah ditarik piring, udah adem. Itu mah sama aja, ada tai ayam di ban dicomot. Udah tahu ditaruh di piring kan adem, ditiupin. Udah tahu ada tai ayam di ban, ditiup. Tuh. Nggak boleh ditiup. Langsung saja kalau emang taruh di piring, minum begini nih. Tuh. Kenapa? Karena kalau ditiup Pak, karbon dioksida yang ada dalam mulut kita itu semua serba racun dan itu akan nempel kepada air Pak. Makanya orang kalau misalnya minum, dia ditiup, penyakitnya pernapasan. Enggak percaya, tanya dokter. Tuh. Dibahas. Makanya kata baginda Rasul, tahu, begini nih. Lagian Pak nggak boleh minum, ini kan kalau minum lagut itu ya, nggak boleh, pelan-pelan dikit-dikit. Tuh. Nggak boleh napas di dalam gelas. Kan Rasulullah itu melarang. Jangan kau minum bernapas di dalam gelas. Yang kedua, jangan minum sekali teguk gluguk. Pelan-pelan kayak sini nih. Akhlak Rasul. Serius. Yang kedua, enak benar, minum bari diri. Minum bari diri itu kajiannya udah banyak bener Pak di dunia. Sebetulnya apa yang dilakukan oleh Rasul itu terbaik buat umatnya. Umatnya aja yang nggak percaya, umatnya yang nggak yakin dengan hadis-hadis, dengan sunnah-sunnah baginda Rasul. Padahal kalau ngaji itu dikasih tahu cara minum, nggak boleh sambil diri, nggak boleh diri begini, nggak boleh duduk. Ini begini nih. Emang adanya air putih doang atuh. Iya, contohnya putih tadi udah dikasih kopi. Emang awak lagi begini, emang gak ngopi. Kalau nyusu lagi bengis-bengis ya Pak, nyusu. Ya, kalau susu lagi bengis-bengisnya. Tuh, tadi seharusnya panitia ngasih susu. Cuman kalau susu di gelas tanggal bener. Tuh. Ya. Nah, ini. Sebetulnya kan katanya air putih itu bikin penyakit Pak. Darah tinggi. Ya. Minta apa ya dikasih air putih lagi, ngambek dia, darah tinggi, mati bisa gara-gara air putih itu Pak. Katanya air putih sehat, karena siapa? Bohong itu dia. Tuh Pak, itu baru nyebut alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur Pak kumpul di sini. Tuh. Maka wajib buat kita apa? Salawat salam senantiasa kita panjatkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Bersolawat Pak, jangan lupa. Jangan nyanyi mulu nyanyi. Zaman sekarang nyanyi apa nyariin janda apa dalam kolam apa gimana? Bila ingin tuh diganti karang mah. Bila ingin bertemu Rasul di mana? Tuh, nggak ada yang bisa berarti. Enggak, jangan nyari janda di dalam kolam. Nyari janda di dalam kolam, lagi nemu-nemu. Salawat karang mah. Tuh, ada lagi pantun janda lagi bae. Emang janda rasa bener. Pantun janda. Apa itu? Kuda yang mana? Kuda yang mana? Ya, kuda yang mana? Kuda yang mana? Tuan senangi. Ya, kuda yang putih di dalam kandang. Janda mana yang kau senangi? Janda yang putih kayak soang. Nah, soang kan putih semua. Iya, nyari tuh janda yang putih kayak soang berarti. Iya, tuh ya. Baik, Mbak, jangan lama-lama lah. Oke, intinya tadi itu. Kita yakin dan percaya dengan sholawat. Jangan pernah berhenti bersalawat kalau kita cinta kepada baginda Rasul. Ngaji terus, Mbak, jangan bosan. Walaupun kita udah tua, ngaji terus. Ya. Ada kesempatan, ngaji terus. Kenapa? Belum seberapa ilmu yang kita miliki. Termasuk tadi, kalau masalah ahlak-ahlak baginda Rasul, siapa yang udah ngaji coba? Lah kalau misalnya ngaji nggak dengar ceramah mulu, tapi zaman sekarang zaman politik. Dikit-dikit Ganjar, terus Amin, terus Prabowo, tuh, udah kan kalau ceramah begitu, tapi nggak ada yang ngaji, makanya cari itu pengajian-pengajian yang bahas kitab hadis, tuh. Biar apa? Ketemu tadi itu ahlak-ahlak baginda Rasul, sehingga kita ngikutin kayak baginda Rasul begitu. Tuh, deh itu saya barangkali saja. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Emang pesan gak lama Pak, iya pesanannya gak lama. Jangan sampai kemalaman nanti sate kata basi gitu kan kata tuan rumah ya sate basi saat katanya ya iya ya emang gue kagak enak Pak kalau jam 11 makan enak mau makan jam 10 lewat 35 pas bener emang ini iya emang sedang yang makan baik sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.